Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke, kembali lagi di channel Miftahul Ulum, teman-teman. Masih seperti biasanya saya ditemani oleh Ustadz Abdullah Zuhad yang akan mengisi kajian Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Dan kemarin teman-teman kita sudah membahas Al-Qur'an satu ilmu gaya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang malaikat, udah dibahas. Kemudian kita juga membahas tentang ruh atau nyawa. Dan di sini masih berkaitan dengan hal itu, bertema tentang Al-Qur'an satu ilmu gaya, seperti biasanya disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zuhad. Dan sebelum itu kita sapa dulu, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Dan untuk tema kali ini kita mengambil tema apa, Ustadz? Akan kita bahas masih kaitannya dengan Al-Qur'an satu ilmu gaya. Satu ilmu gaya. Kali ini akan kita bahas temanya adalah jin. Jin. Ya, atau al-jinu. Al-jinu. Ya, jin ini biasanya nanti kan orang mengkaitkan dengan variannya iblis, setan dan sebagainya. Tapi fokusnya adalah jin. Tapi nanti kita melebar sedikit dengan apa itu setan, apa itu iblis, apa bedanya dengan jin. Nah, jadi sekitar itu semuanya masih dalam ruang lingkup Al-Qur'an satu ilmu gaya. Jadi tema sentralnya adalah tentang jin. Tentang jin ya. Nah, nanti kita uraikan ya secara panjang lebar lah, karena ayat yang membahas tentang jin ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 22, atau kalau dengan variannya itu sekitar 30 ayat yang membicarakan masalah jin ini. Nah, nanti akan kita uraikan beberapa ayat ya, 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya, atau mungkin sampai 7 ya, nanti tergantung nanti durasinya. Yang jelas tidak semua ayat yang berkaitan dengan jin, beberapa ayat saja. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman, dan sedikit penasaran juga nih Ustadz, apakah ilmu gaya atau yang disebut jin ini termasuk juga dengan iblis gitu Ustadz? Iya. Berkaitan dengan iblis kan termasuk ilmu gaya juga ya, apa jin ya, iblis. Ya, itu nanti akan kita bahas apa kaitannya antara jin dengan iblis dan apa bedanya dengan setan. Jadi itu nanti katakanlah tiga serangga itu. Tiga serangga. Ya, jin, iblis, setan ya. Dan yang lain-lain, kalau menurut bahasa daerah kan itu ada apa itu? Gendruwo atau ada apa namanya, macam-macam ya. Bebek gombel. Iya, bebek gombel atau apa dan sebagainya. Tapi kita fokus pada terminologi atau istilah-istilah yang ada dalam Al-Qur'an. Jin ada, kan? Setan ada. Oh, setan ada. Ya, iblis juga ada. Jadi 3 itu nanti yang akan kita bahas. Apa hubungan ketiga istilah tersebut antara jin, iblis dan setan. Ya. Dan mungkin juga nanti dibahas apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin? Pasti ada tujuannya ya Ustaz ya, seperti menciptakan manusia, malaikat, atau mungkin jin juga kan pasti ada tujuannya ya. Nanti bisa dijelaskan juga mungkin. Ya, semuanya nanti kan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Maka nanti akan kita bahas secara rinci berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Dan langsung saja teman-teman, sebelum kita langsung ke kajiannya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, segera subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Kemudian teman-teman bisa melihat di playlist ya, yaitu tentang Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Langsung saja kita simak kajiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa lagi sobat-sobat, kerabat dekat, kaum muslimin yang bersaudara dan yang berbahagia di channel Miftahul Ulum dalam rangka mengkaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Kali ini akan kita bahas kelanjutan dari Al-Quran, satu ilmu gaya. Yang pertama sudah kita bahas tentang malaikat, kemudian tentang ruh. Nah, kali ini kita akan membahas, temanya adalah tentang jin, ya. Jadi jin. Ya. Ini akan kita bahas tentang jin. Ya. Ya. Atau al-jinu, ya. Kalau bahasa Qur'annya al-jinu. Ya. Al-jinu. Ya. Nah, nanti di samping kita akan membahas tentang apa dan bagaimana jin. Nah, nanti ada variannya, akan kita bahas juga nanti tentang misalnya iblis, ya, tentang iblis, ya. Bahkan mungkin tentang setan, atau setan, ya, tentang setan, ya. Nah, cuma tema sentralnya adalah tetap jin, ya. Ya. Tapi nanti setan akan kita singgung, iblis ya akan kita singgung serba sedikit, ya. Nah, kalau kita membuka kamus besar, ya, bahasa Indonesia KBBI, nanti jin itu menurut kamus, ya, adalah makhluk halus yang diciptakan dari api, ya. Itu jin menurut kamus loh, ya. Kemudian nanti kalau iblis, ya, iblis ini menurut kamus besar bahasa Indonesia, iblis ini adalah juga makhluk halus, ya, makhluk halus, tetapi yang selalu mengajak kepada kejelekan, ya. Iblis ini mengajak kepada kejelekan, ya. Ini makhluk halus juga iblis, cuma di sini nggak dijelaskan iblis dibuat dari apa, tapi ini makhluk jahat iblis ini yang selalu mengajak kepada yang tidak baik, mengajak menentang ajaran Allah. Ini iblis. Coba nanti dibuka dalam kamus bahasa Indonesia. Sedang setan itu nanti dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan setan itu roh jahat yang selalu menggoda atau mengganggu manusia, ya, agar berbuat jahat, menggoda dan mengajak. Ini setan, ya. Tapi itu menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana jin, malaikat, setan menurut Al-Quran? Nah, itu tantangan tadi, ya. Tantangan yang selama ini kita pahami menurut kamus tadi. Jin itu makhluk halus, ya, yang diciptakan Allah dari api, ya. Kalau iblis makhluk halus juga, tetapi khusus. Ini yang selalu mengajak kepada, ya, keingkaran, kepada kekafiran, menentang ajaran Allah. Setan, roh, ya, roh jahat yang selalu menggoda. Nah, menggoda manusia tentu saja, ya.
agar manusia itu mau berbuat jahat, itu setan. Baik, itu tantangan. Nah, menurut Al-Quran apa itu? Jin, ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti apa itu jin, perlu diketahui bahwa istilah jin, ya, ini terdapat dalam Al-Quran itu ya puluhan atau belasan lah, sekitar 22 sampai 30 ayat tersebar di berbagai surat, ya. Nah, antara lain kita kutip misalnya ya surat Al-A'raf, ya, kita kutip yang satu misalnya, ya, satu surat Al-A'raf, di Al-A'raf, ya. Al-A'raf ini surat yang ke-7 ayat 179. Kenapa kita ambil itu? Karena di sana nanti ada kata jin, ada istilah jin, terminologi jin. Nah, ayatnya bunyi lengkapnya adalah panjang sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Coba, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, ya, bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Panjang ya. Awal-awal ayat yang sampai jin aja akan kita bahas. Coba ya, pertama tadi ya, walakot, ya, walakot, ya, yaitu atau biasa ada katakan dan, ya, karena pada awal ayat wawunya kadang-kadang tidak perlu kita terjemahkan kalau dan, ya. Walakot, lanya ini la takkid, ya, penguat. La takkid ini artinya sungguh, kot benar-benar, walakot, dan sungguh benar-benar, takkid itu ya. Walakot dzara'na, ya, dzara'na, ya, dzara'na, dan sungguh benar-benar. Ingat dzara'na dari dzara'a. Dzara'a kalau di tafsir lugawi kan dzara'a, dzara'u, dzara'at, dzara'ata, dzara'na, dzara'ta, dzara'tuma, dzara'tumma, ya, dzara'tum, dzara'ti, dzara'tunna, dzara'tu, dzara'na, nih dzara'na, ya. Jadi dzara'a ini, dzara'na ini kami, ya, sungguh benar-benar kami telah menyediakan atau mengisi, ya, atau menyediakan isi dzara'na. Apa? Walaqad dzara'na li jahannama, ya, li jahannama, ya, li jahannama. Apa? Isi apa? Menyediakan apa? Li jahannama. Untuk isi apa? Ya, kehidupan jahanam. Ya. Sekarang dikatakan neraka jahanam. Jadi Allah ini sudah menyediakan, ya, sudah menyediakan isinya jahanam, kehidupan jahanam, ya. Kehidupan yang saling tafarroku, yang saling baku hantam, yang penuh penderitaan, yang bagaikan api, saling membakar. Apa itu yang disediakan oleh Allah? Kasiron, ya, kasiron, ya, kasiron, kasiron, dari kasaro, yaksuru, kasiron, kebanyakan, atau massal, atau sebagian besar. Apa isi jahanam itu?
yaitu sebagian besar katsiran minal jinni. Ya, ini ada kata-kata minal jinni. Ya. Ini kita garis bawahi ya, minal jinni. Ya. Sebagian besar atau kebanyakan penghuni jahanam itu adalah terdiri dari jin wal insi. Nah, tapi ingat juga ada wal insi, ya, wal insi. Ya. Jenis jin dan manusia. Ya. Jadi nanti kehidupan jahanam itu isinya mayoritas, sebagian besar, kebanyakan adalah jin dan manusia. Ya. Kenapa mereka menjadi penghuni jahanam? Ya. Nanti dalam ayat selanjutnya yang tadi saya bacakan dikatakan lahum kulubun. Mereka itu punya hati, katakanlah. Lahum kulubun, mereka punya hati. Jin dan manusia itu punya hati. Ya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Tetapi mereka, jin dan manusia yang menjadi isi jahanam itu la yafqahuna biha. Mereka tidak memahami, tidak mau memahami dengan hatinya itu apa? Ayat-ayat Allah. Ya, ya Al-Qur'an. La yafqahuna biha. Walahum a'yunun. Dan mereka, jin dan manusia yang nantinya menjadi penghuni jahanam itu a'yunun. Walahum a'yunun. Mereka mempunyai sepasang mata. Lahum a'yunun. Tapi layub siru nabiya. Mereka tidak mau berpandangan, ya, dan bersikap dengan ajaran Allah. Mereka tidak mau melihat ajaran Allah. Ya tidak mau mengkaji kan? Layub siru nabiya. Yang ketiga, walahum adhanun. Walahum adhanun. Mereka juga punya sepasang mata, sepasang telinga, ya. Tapi layas mau nabiha. Mereka tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan, ya, ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kalau mereka itu melihat ajaran Allah dan mendengar ayat-ayat Allah, dia hanya mendengar saja, tapi tidak sampai difahami dalam hati. Maka mereka, jin dan manusia yang demikian itu adalah, ya, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Nah, ingat ini. Jadi manusia maupun jin yang tidak mau memahami ajaran Allah, tidak mau memperhatikan, mempelajari ajaran Allah, kalau melihat toh hanya melihat saja, mendengar saja, tidak sampai menyentuh, ya, kolbun, jamaknya kulub, ya. Maka kata Allah, ya mereka yang demikian itu adalah bagaikan binatang ternak. Ya. Apa itu? Ya kalau kita konkretkan, mereka itu seperti kerbau, katakanlah, itu kan ternak. Seperti sapi, ya, seperti kambing, ya. Itu semua binatang ternak. Bahkan kata Allah, balhum adollu. Bahkan mereka itu adollu, lebih rendah, lebih sesat dari binatang ternak. Coba Anda bayangkan, manusia maupun jin yang menjadi isi jahanam itu adalah derajatnya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah. Kalau lebih rendah apa itu? Nah, ini kan bahasanya bahasa sastra, tapi kalau
lebih rendah dari binatang itu apa? Ya. Wah, ini kalau diterjemahkan bahasa bebas kan kasar tuh. Maaf ini misalnya, mereka itu adalah ya bagaikan bajingan tengek, bajingan aja tengek ya. Sudah nggak kalap tuh. Balhum aldolu. Ya. Ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itu adalah masuk yang lalai. Mereka itu adalah lalai dalam hidup ini. Nah, itu ya dalam surat Al-A'raf. Yang kita ambil di sini adalah jin disejajarkan dengan manusia. Sama-sama menjadi penghuni jahanam. Ya. Maka nanti di sini posisi jin ini ya nanti akan kita posisikan derajatnya dengan manusia ya, dengan insan ya, katakanlah ya, insan, insanun, manusia lah ya, jin manusia, posisinya aja yang kita samakan ya. Nah, itu menandakan bahwa jin ya secara makhluk ya, ciptaan Allah ini nanti ya bedanya kan hanya jin diciptakan dari api ya, yang menyala tanpa asap ya. Nanti oleh surat Ar-Rahman dikatakan wa khalaqal jana min marijin minar ya. Tadi benar, jin itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nanti dalam terjemah sekarang, api yang tidak berasap. Jadi lidah api ya, dari lidah api yang tidak berasap ya, marijin ya, dari api. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia tadi memang ada benarnya bahwa jin itu adalah makhluk Allah. Cuma di sana dikatakan makhluk halus ya, yang diciptakan dari api. Sedangkan manusia dalam surat Ar-Rahman ayat sebelumnya yang ke-14 dikatakan khalaqal insana min solsolin kal fakhor ya. Nah, nanti di ayat yang lain dikatakan bahwa manusia diciptakan dari rumusan kemarin ya, rumusan tanah. Nah, min tin ya. Nah, tapi intinya sama-sama ini adalah ciptaan Allah. Cuma yang satu nanti bukan masuk makhluk gaya, bukan termasuk manusia, tetapi jin termasuk makhluk gaya ya, yang tan benda ya. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ya. Nanti dalam ayat yang lain ya, ayat yang lain ya, misalnya nanti ya, yang lain yang kedua ya, nanti surat Al-Jin. Nah, yang kedua ya, Quran surat Al-Jin ya. Al-Jin. Al-Jin ini surat yang ke-72 ya. Ayatnya 14. Ya. Ayat 14 nanti ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antara lain begini, wa ana minal muslimun ya. Jadi jin itu mengakui wa ana ya, sungguh kami minal muslimun, termasuk golongan sebagian dari minal muslimun, muslimuna ya, minal muslimun. Apa ini artinya? Berarti jin itu sendiri adalah ada yang memeluk Islam. Wa anna minal muslimun ya. Tetapi nanti ayat selanjutnya wa minal qasitun ya. Tetapi yang lain wa minal qasitun ya. Wa minal qasitun ya. Apa itu qasitun? Ya.
Tetapi yang lain adalah nanti menyimpang. Ya. Termasuk yang menyimpang, qasitun. Ya. Ingat, jadi jin itu dalam hal mengikuti ajaran Allah, ada yang Islam, Muslim, tetapi ada yang menyimpang. Ya. Ada yang menyimpang, berarti apa? Ya sama dengan kafir kan? Sehingga nanti ada jin yang Muslim, ada jin yang kufur. Ya. Faman aslama, ini selanjutnya nanti ayat faman aslama faulaika taharrau rosada. Tetapi siapa yang benar-benar memeluk Islam, maka dia sudah berada di dalam jalan yang benar. Ya. Yang memilih Islam itu yang benar. Ya. Nah, dalam surat Jin, Al-Jin ini ayat 14 yang ingin saya ambil intinya adalah bahwa jin itu pun ternyata ada yang Muslim, ya, ada yang menyimpang, kan seperti manusia. Oleh karena itu jin ada juga yang menjadi isi neraka. Ya. Dalam hal ajaran Allah ternyata manusia dan jin itu juga sama, ya, ada yang mau dan ada yang tidak mau, ya. Itu surat Al-Jin. Nanti dalam ayat yang lain, ya, untuk memperkuat saja, misalnya surat Al-An'am, ya, yang nomor 3.